Anda butuh uang 1 miliar misalnya. Berdoa, mohon mengangkat tangan. Itu lebih cepat dikabulkan dengan yang diam. Ya. Orang ini mengangkat tangannya, fayaqulu ya Rab, ya Rab. Dia berkata ya Rab, ya Rab. Menyebut al-asma'ul husna. Doa yang dibacakan dengan al-asma'ul husna itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Anda butuh uang 1 miliar misalnya. Bisa saja kan? Untuk kehidupan yang Anda jalani. Anda hadirkan nilai ibadah dulu di situ. Ya Allah, hamba sudah berusaha untuk sholat sebaik hamba bisa ya Allah. Selama ini hamba belajar untuk memaksimalkan sholat hamba. Tapi ya Allah, rukun Islam yang ketiga hamba belum maksimal ya Allah. Hamba belum bisa berzakat ya Allah dengan baik. Mohon sebelum meninggal berikan kesempatan untuk berzakat ya Allah. Zakat yang tidak harus banyak tapi 25 juta aja ya Allah. Supaya bisa berbagi dengan yang lain. Zakat itu berapa persen? 2,5%. Minta zakat 25 juta. Artinya minta berapa? Masya Allah. Antum cuma minta 25 juta dikasih 1 miliar. Belum paham ini ya. Berapa 2,5% tadi? 1 miliar 25 juta. Jadi ketika antum memohon kepada Allah, jadi kan, dengan kalimat-kalimat ibadah, Allah berikan lebih. Ini hanya sekedar ungkapan ilustrasi, bukan hal yang Anda kemudian niatkan begitu. Keluar dari sini, berita ini rumusnya dari Ustaz Andi, nggak akan dikabulkan. Karena niat Anda sudah beda. Ya, jadi ketika Anda ingin memohon, sertakan ibadah. Coba cek. Anda kurang pakaian, hadirkan kenikmatan. Ya Allah, hamba berusaha sholat dengan pakaian terbaik hamba bisa gunakan. Tapi hamba malu ya Allah dengan pakaian yang seperti ini. Mohon berikan hamba tuntunan untuk ikhtiar, supaya dengan itu hamba bisa menggunakan pakaian yang baik saat sholat menghadapmu ya Allah. Itu indah. Makanya orang-orang yang seperti ini, ketika dia mendapatkan rezekinya, dia akan gunakan untuk ibadah pertama kali. Coba antum biasakan ya teman-teman, itu indah sekali enak gitu. Ya, saya mencoba membiasakan ini, berusaha sampai hari ini. Semoga Allah membimbing kita semua. Jadi kalau punya pakaian, ya dengan izin Allah ada yang memberikan misalnya, maka saya akan usahakan pertama kali saya pakai untuk ibadah. Saya gunakan untuk sholat. Sebagai tanda syukur. Yang kedua, supaya hisabnya agak ringan. Jadi begitu ditanya oleh Allah di akhirat nanti misalnya, Adi Hidayat, Fulan, dari mana harta kamu dapatkan untuk pakaian itu? Ya Allah, saya dapatkan dari harta yang halal. Dan kau lebih mengetahui sebelum saya sampaikan. Diperiksa, benar. Kemana engkau gunakan pertama kali itu? Saya gunakan untuk menyembahmu ya Allah dalam sholat. Maka bajunya bicara, benar ya Allah, di masjid sekian, jam sekian, hari sekian, detik sekian, imamnya si fulan, saya dikenakan oleh si fulan ini untuk menyembahmu. Indah. Antum kalau punya baju baru dipakai apa pertama kali? Undangannya, Masya Allah. Ya fulan, dari mana baju yang kamu dapatkan ini? Dari harta yang paling halal ya Allah. Kau maha mengetahui sebelum hamba ungkapkan. Kemana kamu gunakan pertama kali? Kondangan ya Allah. Kondangan. Saya undang kamu 5 kali dalam sehari. Kenapa gak dipakai menghadap saya? Manusia undang kamu kenakan. Orang musik aja diundang dengan salah, dia kenakan pakaian yang bagus. Kenapa kamu saya undang kenakan pakaian seperti itu? Tidak ingatkah kamu dengan firman saya? Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid kenakan pakaian terbaiknya. Maka antum yang dititipkan sepeda, sudah berapa kali digunakan berangkat ke masjid, mengantarkan antum ta'lim. Jangan-jangan frekuensi penggunaan untuk olahraga, untuk jalan-jalan, untuk memutari gazebo lebih banyak digunakan dibandingkan untuk datang ke masjid disebut ibadah. Satu saat dia akan bicara. Antum yang dititipkan sepeda motor, mobil, teman-teman baik soleh itu yang nanti akan bergabung, Masya Allah. Bukan cuma nikmat yang harus disyukuri dan digunakan untuk hal-hal yang keduniaan. Tapi pernah kan antum gunakan berapa kali untuk urusan akhirat? Pulang ke rumah, sebelum tidur pikirkan berapa titipan Allah yang telah Allah titipkan kepada anda dan berapa yang digunakan untuk ibadah. Nah, kalau anda gunakan betul untuk ibadah, dampaknya ketika bermohon kepada Allah, cepat itu dikabulkan. Maka mohon maaf, jangan-jangan yang menghambat doa kita sulit dikabulkan karena kita jarang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya rezeki? Yang punya kesembuhan? Allah. Yang punya segalanya? Loh, kenapa anda tidak dekati pemiliknya? Hukum dunia anda pintar sekali. Pengen proyek ini, anda dekati orang yang punya proyeknya. Pengen ini, anda dekati orangnya. Ketika anda sadar bahwa Allah punya segalanya, kenapa anda tidak dekati Allahnya? Itu poin 3. Jauhi yang haram. Jauhi yang haram. Jauhi, tinggalkan yang haram. Bertakwalah kepada Allah, hati-hati. Yang haram masuk ke dalam lisan anda, ke perut beredar dengan darah, itu akan menghambat doa. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1056. Di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10.
Thumma dzakara rajulan. Kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilus safar, yang menempuh perjalanan panjang. Ya, doa yang dipanjatkan dalam perjalanan panjang itu mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau antum sedang safar, teman-teman yang dari Bali, dari Malaysia, dari mana-mana ya, atau dari luar kota, di perjalanan yang lebih dari 80 kilometer, yang lebih dari 80 kilometer, maka isi dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Itu cepat dikabulkan. Orang ini menempuh perjalanan asy'atha aghbara, sampai pakaiannya penuh dengan debu, tampilannya kumal. Yamuddu yadayhi ilas sama, tangannya diangkat ke langit. Orang yang mengangkat tangannya, berdoa mohon mengangkat tangan, itu lebih cepat dikabulkan dengan yang diam. Ya. Bahkan nanti ada di Abu Daud, Anda sudah tuliskan nomor hadis 1488 sampai 1490 di bab doa, ya, di bab pembahasan tentang doa. Innallaha hayyun karimun. Allah itu sungguh sangat merasakan malu dan maha mulia, dan akan sangat merasa malu jika membiarkan tangan hambanya yang terangkat diturunkan tanpa mendapatkan apapun dalam keadaan hampa. Dalam keadaan hampa. Kalimat itu disampaikan oleh Nabi kepada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang bermohon kepada Allah dengan mengangkat tangannya?" Lalu Nabi berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ada yang meminta kepadamu dengan menengadahkan tangannya dan kamu mampu memberinya, diberi tidak?" Kata orang ini, "Saya malu kalau nggak beri ya Rasulullah." Ada orang di hadapan Anda mengatakan, "Pak, tolong Pak," tangannya diangkat begini. Dia katakan, "Saya malu kalau nggak beri ya Rasulullah." Maka Nabi katakan kalimat tadi, Allah lebih malu dibandingkan kamu, lebih maha mulia dan merasakan, sangat malu bila hambanya mengangkat tangannya lalu menurunkan dan dalam keadaan hampa, tidak diberikan. Orang ini mengangkat tangannya, fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dia berkata ya Rabb, ya Rabb, menyebut al-asmaul husna. Doa yang dibacakan dengan al-asmaul husna itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Cepat dikabulkan. Itu ada di Quran surah ke-17 ya, dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qul Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan, sebut nama Allah, minta. Allah duluan, jangan yang lain. Minta kepada Allah. Atau Ar-Rahman. Atau kalau Anda mampu, ya, lihat ini kalimat Qurannya. Pilih nama-nama terbaik yang sudah Allah sediakan, bisa Anda mohonkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Disebut dengan Al-Asmaul Husna. Misal, Anda punya kesulitan, sebut namanya. Ya Allah yang Fattah. Ya Allah yang maha pembuka segala kesulitan. Iftah li ya Allah abwabal khair. Bukakan segala kepadaku ya Allah pintu-pintu kebaikan. Anda kurang rezeki, sebut namanya Ya Razzaq. Ada yang ganggu, sebut namanya Ya Jabbar, Ya Malik. Punya musibah, sebut namanya Ya Sabr. Masya Allah. Nggak usah semuanya. Kadang-kadang saya perhatikan banyak yang menyebutkan seluruhnya, gitu kan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, kan? Dan seterusnya. Nah, itu nanti kecapean gitu ya. Begitu nggak butuh dikasih juga, gitu kan? Tapi sebut orang ini menyebut ketiganya. Apa kata Nabi? Maaf. Anna yustajabu li dzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Padahal dia melakukan 3 hal tadi. Dalam perjalanan, mengangkat tangan dan memulai dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, doanya nggak akan pernah dijawab. Padahal orang ini seharusnya 6 kali lipat lebih cepat dibanding orang biasa. Kenapa? Famat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan selalu menggunakan perangkat yang haram. Seharusnya ketika bermohon, doa itu begini, cepat dikabulkan. Begitu minta, masuk. Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, setiap hambaku mencari-cari aku untuk bermohon, fa inni qarib, sampaikan, enggak usah dicari, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sifat doa itu kata Allah, kapanpun disampaikan akan saya jawab. Ini ada orang berdoa enggak terjawab. Apa masalahnya? Dia menggunakan yang haram, masuk ke mulutnya, lewat ke perutnya, maka yang haram ini menutup pintu kebaikannya. Begitu doa akan dikabulkan, nggak bisa masuk. Ini jadi masalah. Maka dari itu kalau Anda sering berdoa, kemudian sebetulnya mudah untuk dikabulkan, jarang dikabulkan, coba cek. Barangkali banyak maksiat yang pernah dikerjakan, atau yang haram masuk pada diri Anda. Bukan cuma makanan dan pakaian, mata sering lihat yang haram, lisan sering bicara yang haram, telinga sering dengar yang haram, sampai ke ujung kaki. Allah itu mencintai yang halal. Innallaha thayyibun. Allah itu thayyib. La yuhibbu illa thayyiban, dan tidak akan pernah la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Bagaimana mungkin yang baik masuk pada yang haram? Mustahil. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengatakan Allahumma, maka mohon dengan serius, dengan khusyuk, kemudian hadirkan sifat-sifat ini. Cari bahasa yang menyentuh,
tingkatkan ibadah kepada Allah dan jauhi maksiat yang haram. Insya Allah, bahkan Masya Allah, ada orang yang bahkan belum minta sudah dikabulkan oleh Allah. Begitu tersirat datang dan sebagainya. Semoga anda termasuk dalam golongan yang demikian insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, pahami dulu ini, pelajari, kemudian praktekkan dalam kehidupan. Paham sampai sini?